Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Last Shift. Nah, film ini bakal menceritakan seorang polisi wanita junior yang cukup sial. Kenapa? Karena si polwan ini mendapatkan tugas untuk menjaga kantor polisi angker di hari pertamanya. So, apakah si polwan ini mampu bertahan? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang polisi wanita bernama Jessica Loren. Ini merupakan tugas pertamanya dalam kesatuan polisi. Di malam itu, Loren bertugas di suatu departemen kepolisian. Di sana, Loren bertemu dengan seorang sersan polisi bernama Cohen. Beliau mengatakan jika ini adalah malam terakhir gedung departemen beroperasi, dan Loren adalah polisi terakhir yang akan menjaga gedung departemen ini. Beliau juga mengatakan jika semua saluran telepon 911 udah dipindahkan ke kantor yang baru, sehingga Loren gak akan menerima panggilan darurat dari siapapun. Sehingga pekerjaannya akan jauh lebih mudah karena hanya bertugas untuk menjaga tanpa melakukan apa-apa. Sersan Cohen juga menunjukkan ruangan barang bukti di mana terdapat beberapa barang bukti dari setiap kasus yang seharusnya udah dimusnahkan. Oleh karena itu, barang bukti tersebut akan dijemput malam ini sama tim departemen pembersih yang katanya sih akan datang antara jam 10 sampai jam 4 dini hari. Sehingga Loren diharapkan untuk nggak tidur saat orang pembersih tiba di sini. Tepat pada pukul 8 malam, Loren mulai bertugas sendirian. Buku yang dibaca sama Loren sempat terjatuh, dan disitulah dia mendengar kedip lampu yang mengalami gangguan. Disusul dengan panggilan 911 yang ternyata masih tersambung ke telepon kantor ini. Telepon tersebut berasal dari seorang wanita yang meminta tolong sambil menangis, di mana saat Loren bertanya siapa nama dan di mana alamatnya, telepon itu langsung terputus. Tanpa mendapatkan sedikit pun informasi, Loren menghubungi kantor pusat untuk melaporkan kejadian barusan, di mana si bapak operator sempat dibuat heran dengan panggilan 911 yang harusnya udah dialihkan ke kantor baru. Tapi beliau tetap mencatat nomor telepon barusan sehingga apabila ada kabar terbaru, Loren akan segera dikasih info. Pada jam 10 malam, Loren terlihat sedang makan roti yang disediakan di kantor sambil menunggu tim penjemput barang bukti yang gak kunjung datang. Di mana Loren ini bener-bener dibuat gak selera makan setelah sehelai rambut hampir aja tertelan olehnya. Loren pun memutuskan untuk keluar gedung memeriksa apakah orang dari departemen pembersih udah datang atau belum. Tapi dirinya justru dibuat terkejut ketika seorang gelandangan udah berdiri tepat di dalam kantor dan kencing sembarangan. Setelah selesai membersihkan air kencing gelandangan itu, Loren iseng memeriksa ruangan paling belakang di kantor ini, di mana di situ terdapat WC kotor yang sangat bau dan penuh dengan kotoran yang udah lama nggak dibersihkan. Tapi di sampingnya terdapat ruangan loker yang masih bersih, di mana Loren menemukan sebuah foto ayahnya. Namun saat Loren memandangi foto itu, tiba-tiba semua pintu loker udah terbuka. Telepon pun berdering yang ternyata berasal dari gadis yang tadi menelpon. Gadis itu mengaku bernama Monica dan sedang membutuhkan pertolongan di mana teleponnya lagi-lagi terputus. Monica. Damn it. Gak lama kemudian telepon kembali berdering, tapi kali ini dari departemen pembersih. Departemen pembersih meminta maaf karena nggak bisa datang tepat waktu. Loren pun kembali membaca buku sambil bersantai yang nggak diduga terjadi sebuah fenomena mistis.
yang mana pintu lemari di belakang tiba-tiba bergerak sendiri. Dan ketika Loren mencoba untuk nggak menghiraukannya, saat itulah Loren mendengar suara dari ruangan lain yang ketika diperiksa terdapat beberapa barang yang udah dalam kondisi berantakan. Disusul dengan bunyi alarm pertanda ada penyusup masuk ke dalam kantor. Ketika diperiksa, ternyata itu adalah gelandangan yang berhasil masuk melalui jalan belakang. Setelah berhasil dilumpuhkan, Loren pun menyeret si gelandangan masuk ke sebuah ruang kosong untuk dikurung di sana. Namun, si gelandangan tiba-tiba ingin menyerang Loren sehingga terpaksa Loren ini mengeluarkan stand gun untuk membuatnya pingsan. Ketika akan keluar, tiba-tiba pintu tertutup. Muncullah sosok penampakan yang membuat Loren terkejut sampai-sampai senternya terjatuh. Saat itulah senternya tiba-tiba menyala yang sepertinya diambil sama si gelandangan. Namun betapa terkejutnya Loren ketika melihat si gelandangan ternyata masih pingsan. Yang berarti ada sesuatu yang lain di dalam ruangan tersebut. Who's in here? Gak tahan dengan teror ini, Loren pun menghubungi Sersan Cohen untuk berhenti dari tugasnya. Tapi setelah dipikir lagi, Loren pun membatalkan rencana tersebut karena dia nggak ingin dianggap lemah dan mudah menyerah dalam menjalankan tugas. Loren pun mengunci setiap pintu masuk untuk mencegah orang lain masuk tanpa izin seperti si gelandangan. Dan justru dia bertemu dengan seorang wanita nakal yang kebetulan sedang ngudut tepat di belakang gedung kantor. Terjadi sedikit perbincangan di sini, yang mana wanita tersebut bercerita jika dirinya udah lama mangkal di sini dan kebetulan sedang berada di sini saat kasus terakhir yang terjadi. Kasus tersebut sekaligus menjadi penyebab kantor polisi ini ditutup. Kasus itu melibatkan 3 bersaudara, 1 laki-laki dan 2 perempuan, di mana mereka menyebut diri mereka sebagai keluarga Paimon, sebuah keluarga pemuja Raja Neraka yang diyakini mereka bisa mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan melalui serangkaian ritual tumbal. Keluarga Paimon telah menculik dan menghabisi sejumlah gadis muda untuk ditumbalkan kepada Raja Neraka, di mana tindak kriminal tersebut berhasil diketahui oleh 2 petugas polisi, yang salah satunya ternyata adalah almarhum ayah Loren. Ayah Loren dan 1 rekannya membawa ketiga anggota keluarga Paimon ke kantor ini untuk diinterogasi. Namun sesuatu yang gak disangka terjadi ketika keluarga Paimon menghabisi 2 petugas termasuk ayahnya Loren. Kemudian mereka bertiga pun bundir dengan cara menutup kepala mereka dengan plastik dan gantung diri tepat di salah satu sel kantor ini. Dan yang terjadi kemudian, tubuh ketiga keluarga Paimon dinyatakan menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Setelah si wanita nakal pergi, Loren pun kembali ke ruangannya dan disambut sama telepon dari Monica, gadis gak jelas, yang sedari tadi minta tolong tapi sepertinya nggak mau ditolong. Loren dengan sabar menanyakan beberapa informasi seperti nama belakang dan usianya, hingga diketahui jika Monica ini memiliki nama lengkap Monica Yang dan berusia 17 tahun. Loren segera menghubungi operator di kantor pusat, di mana dia akan segera menghubungi Loren setelah berhasil mendapatkan informasi. Loren kembali mendengar suara dari ruangan lain yang ketika diperiksa nggak ada apa-apa di sana, kecuali beberapa kursi yang tersusun rapi, yang mana tiba-tiba Loren pun mencoba berpikir positif jika semua ini ada perbuatan para polisi senior yang ingin mengerjai polisi junior. Dan bener aja nggak lama muncul seorang polisi senior bernama Price yang datang untuk mengunjungi kantor lama tempat dia dulu bekerja. Di dalam Price bercerita jika dirinya sangat mengenal dekat dengan almarhum ayah Loren.
Dan pada kejadian malam itu, dirinya kebetulan ada di sana bersama ayahnya untuk menangkap keluarga Paimon. Hal tersebut langsung membuat raut wajah Loren menjadi sedih. Loren tiba-tiba teringat dengan cerita wanita nakal yang mengatakan jika hanya ada 2 petugas yang menangani kasus tersebut, yakni ayahnya Loren dan 1 rekannya. Sehingga cerita Obsirpres cukup aneh karena jika hanya ada 2 petugas, itu berarti Obsirpres ini adalah 1 rekan ayahnya yang tewas pada kejadian itu. I'll see you around. Officer Price? Saat itulah Loren mendengar suara teriakan dari si gelandangan yang meminta untuk dikeluarkan. Loren pun mendapatkan teror yang lebih ekstrim dari sebelumnya, karena dia nggak hanya diperlihatkan sekilas penampakan, tapi dia diperlihatkan secara full ritual mereka. Of my master, my king. Udah bener-bener gak kuat dengan teror ini, Loren pun menghubungi Sersan Cohen untuk mencari penggantinya malam ini, di mana beliau justru mengatakan jika Loren terlalu berlebihan, yang apabila jika dirinya nggak bisa menjalankan tugas pertamanya, besok dia akan membuat surat pernyataan jika Loren ini nggak kompeten. Yang artinya Loren akan langsung dicopot dari kesatuan polisi. Alhasil, Loren pun mau nggak mau harus tetap menjaga kantor ini seenggaknya sampai orang dari departemen pembersih tiba. Yang mana Loren menemukan solusi efektif supaya bisa tetap bertahan, yaitu dengan menghubungi dinas pembersih dan mengatakan kalau dirinya akan menunggu di mobil. Dan baru aja keluar dari gedung, telepon udah berbunyi lagi, sehingga Loren terpaksa harus kembali masuk, yang mana telepon tersebut berasal dari operator yang udah mendapatkan info mengenai Monica. Dan alangkah terkejutnya Loren ketika mendengar jika Monica udah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu, di mana Monica ternyata merupakan korban terakhir dari keluarga Paimon. Karena merasa peduli, si operator pun akhirnya jujur dan sedikit curhat mengenai alasan kantor departemen polisi ditutup. Semuanya berawal dari beberapa fenomena mistis yang mengganggu para petugas, seperti kedip lampu, suara-suara aneh, dan serangkaian fenomena mistis. Yang akhirnya kapten dan seluruh anggota di gedung ini memutuskan untuk pindah tempat ke kantor yang baru. Dan Loren termasuk polisi pemula yang kurang beruntung karena harus menjadi shift terakhir menjaga gedung kantor. Saat itulah ada foto terjatuh tepat di depan pintu. Yang ketika dilihat ternyata itu adalah foto ayahnya Loren saat beliau ditemukan tewas. Disusul dengan kemunculan beberapa foto korban keluarga Paimon, yang mana hal ini nggak lebih dari teror ilusi akibat unsur supranatural. Saat tersadar, Loren langsung melihat seorang wanita yang masuk ke dalam kantornya, yang mana wanita itu langsung memukul Loren hingga berdarah dan kemudian membawanya ke ruang interogasi. Ternyata si wanita ini adalah salah satu pengikut dari keluarga Paimon. Dia ternyata cemburu dengan terpilihnya Loren sebagai orang yang akan menjadi tubuh baru Raja Neraka. Hingga akhirnya terkuaklah jika penugasan Loren ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan udah direncanakan sejak awal untuk menjadi penerus dan dijadikan tubuh baru Raja Neraka. Wanita ini pun menembak kepalanya sendiri karena kecewa nggak dipilih oleh keluarga Paimon. Lantas Loren pun kembali ke ruangannya dan langsung disambut oleh panggilan telepon yang lagi-lagi berasal dari Monica. Loren mengira jika itu hanyalah orang iseng yang sedang mengerjainya, sehingga dia langsung memaki orang tersebut dan mengancam akan mencarinya. Tapi tiba-tiba si Monica ini tertawa. Disusul dengan meja yang bergetar, dan karena udah nggak tahan dengan semua ini, Loren pun segera lari ke pintu depan.
Akan tetapi pintunya tiba-tiba terkunci. Bahkan setelah ditembak beberapa kali, kaca pintunya tetap utuh. Sehingga Loren gak punya pilihan lain selain menghadapi ketakutannya sendiri. Saat itulah Loren melihat si gelandangan udah berdiri tepat di lorong kantor. Lantas Loren pun menjatuhkannya untuk dimasukkan kembali ke dalam sel. Tapi tiba-tiba lampu mati. Si gelandangan yang terkapar pun kini udah menghilang. Dan alangkah terkejutnya Loren menemukan si gelandangan yang ternyata udah tewas. Berikut dengan tulisan yang tertera di dinding yang sepertinya ini adalah perbuatan para pengikut keluarga Paimon. Dan jantung Loren kembali hampir dibuat copot dengan serangkaian teror yang terjadi. Di mana saat dirinya hampir menyerah, Loren lagi-lagi teringat dengan almarhum ayahnya. Sehingga sekarang dirinya akan menggunakan kekerasan untuk menghadapi siapapun, entah itu hantu atau para pengikut keluarga Paimon. Saat itulah Loren mendengar suara langkah kaki yang masuk dari pintu depan, di mana saat didatangi ternyata itu adalah sekelompok pria yang nampaknya para pengikut keluarga Paimon. Dengan pistol di tangan, Loren pun terlibat baku hantam dan berkat latihannya selama ini, Loren berhasil menghabisi mereka semua. Hingga tersisa satu pria yang sedang berusaha kabur melalui pintu belakang. Dia terus berbicara mengenai kebangkitan sang Raja Neraka, yaitu Raja Paimon. Dan ketika Loren udah menembaknya, tiba-tiba dia ditembak dari belakang. Yang ternyata itu semua dilakukan sama Sersan Cohen. Di detik-detik kematiannya, Loren pun diperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya. Bahwa orang-orang yang sedari tadi dia habisi ternyata adalah tim pembersih yang datang sesuai jadwal. Yang karena penglihatannya udah dimanipulasi, Loren gak mampu melihat realita yang sesungguhnya. Dan dia pun menganggap jika mereka semua adalah para pengikut keluarga Paimon. Sersan Cohen pun memanggil bantuan ke pusat dengan mengatakan kalau ada petugas yang terluka. Gak lama muncullah 3 orang bersaudara yang merupakan keluarga Paimon. Faktanya bahwa Sersan Cohen adalah pengikut keluarga Paimon, sehingga cukup masuk akal jika keberadaan Loren di sini udah diatur sedemikian rupa sama Sersan Cohen. Dan bagaimana nasib Loren selanjutnya? Kemungkinan besar Loren akan dibawa untuk menjalani ritual tertentu di mana tubuhnya akan dijadikan perantara untuk membangkitkan Raja Neraka. Yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Last Shift, yang ternyata penugasan Loren sebagai shift malam terakhir udah direncanakan sama sekte The Paimon. Dan emang The Paimon ini udah mengincar Loren sebagai wadah untuk sang Raja Iblis. So mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.